Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, cuci tangan dengan benar, menghindari kerumunan, menjaga jarak aman, dan mengurangi mobilitas. Sebelum mulai belajar kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Semoga dengan video ini kalian lebih memahami bagaimana sih hewan itu berkembang biak. Apa saja sih caranya? Sudah pada penasaran kan? Mari kita simak. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tahukah kamu cara perkembangbiakan hewan? Betul, seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan apa itu vegetatif? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin atau melalui proses pembuahan. Sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa proses pembuahan. Dalam video kali ini kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif saja, yaitu dengan cara bertelur, kemudian melahirkan. Selanjutnya kita juga akan belajar perkembangbiakan secara bertelur sekaligus melahirkan. Mari kita simak bersama-sama. Yuk kita mulai. Bertelur disebut juga dengan ovipar. Bertelur ovipar. Telur itu berbentuk bulat. Anak-anak, proses terjadinya telur, perhatikan ini. Hewan betina yang memiliki ovum bertemu dengan hewan jantan yang memiliki sperma membentuk sigot. Sigot berubah menjadi embrio dan embrio berubah menjadi individu baru. Perkembangbiakan ini berada di dalam telur. Yang lebih memahami, perhatikan perkembangbiakan pada ayam. Lihat, individu baru terbentuk di dalam telur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah hewan ini tidak memiliki daun telinga, dan juga hewan ini mengerami telurnya seperti ayam, bebek, dan penyu. Masih banyak sih hewan yang lainnya. Mungkin kalian bisa menyebutkan. Ada angsa, penguin, ayam, dan yang kedua adalah melahirkan. Melahirkan disebut juga dengan vivipar. Sama dengan ovipar, melahirkan juga dimulai dari pertemuan antara hewan betina dan hewan jantan. Bedanya, perkembangbiakan ini secara internal atau di dalam rahim induk betina. Embrio akan berkembang biak dan tumbuh di dalam tubuh induknya. Selalu berkembang di dalam tubuh betina sampai dia siap untuk dilahirkan. Biasanya hewan vivipar itu adalah mamalia. Contohnya paus. Ingat ya, paus itu melahirkan, bukan bertelur. Kemudian ciri-ciri hewan vivipar adalah memiliki daun telinga. Kemudian dia menyusui anaknya. Misalkan pada kambing, kelinci, sapi, harimau, dan lain-lain. Terakhir adalah bertelur sekaligus melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Hewan betina bertemu dengan hewan jantan, kemudian terjadi pembuahan di dalam rahim, telur di dalam rahim, dan menetas di dalam tubuh induknya. Jadi, menetasnya di dalam tubuh induknya.
bukan seperti ayam yang keluar berupa telur. Telur menetas di dalam tubuh induknya, ular akan melahirkan anaknya. Ular adalah salah satu hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Namun, ada juga ular yang berkembang biak secara ovipar, kemudian secara vivipar atau melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak secara ovovivipar. Salah satu hewan lainnya yang berkembang biak secara ovovivipar adalah kadal. Kemudian ikan hiu. Terakhir adalah platypus. Platypus sebenarnya berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Namun, platypus juga menyusui anaknya, maka dikategorikan sebagai ovovivipar. Itulah beberapa cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Terima kasih. Di pembelajaran selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.